Tapi tuh sungainya sangat kotor dan berbau juga. Iya, Teman-teman, lihat air sungai ini sangat kotor dan berbau ya. iya. Ikan-ikan di dalam sana apakah bisa hidup dengan air yang sekotor ini? Ya tuh, ikan aja belum tentu bisa hidup, apalagi manusia. Iya ya, gimana ya cara penduduk sekitar sini mendapatkan air bersih padahal kan air sungai di sini sangat kotor dan berbau juga. Iya nih, kalian ada ide tidak? Gimana cara agar air di sungai ini menjadi lebih bersih supaya kita dan semua orang bisa memanfaatkannya? Nah, gimana kalau kita membuat sesuatu yang dapat membuat air kotor menjadi bersih dan tidak berbau? Oke, mari kita belajar. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joshua Natalio Chandra. Saya bersekolah di SD Regina Pacis, Tanjung Pandan, Belitung. Saya kelas 5 SD dan saya bersama teman-teman saya yaitu Hai, perkenalkan nama saya Grace Novalina Rosetta Butar-Butar. Saya bersekolah di SD Regina Pacis, Tanjung Pandan. Saya kelas 6 SD. Di sini saya bersama teman saya yaitu Hai, nama saya Valerie Stasia. Saya bersekolah di SD Regina Pacis, Tanjung Pandan. Saya sekarang menginjak kelas 6 SD. Halo Pak, perkenalkan kami siswa-siswi SD Regina Pacis, Tanjung Pandan, Belitung. Sebelum kami bertanya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya biasa di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Begini Pak, kami ingin bertanya seputar kualitas air di Belitung. Menurut Bapak, bagaimana sih kualitas air di Belitung? Perlu adik ketahui bahwa kualitas air di Belitung untuk tahun 2019 tidak tercemar, terus 2020 ya naik termasuk kategori normal. Tahun 2021 ini sementara ya adik-adik perlu diketahui karena kondisinya mungkin sekarang kondisinya agak mengkhawatirkan karena agak turun sekarang. Banyak sungai sudah mulai agak tercemar. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin barangkali, silakan. Aktivitas apa Pak yang sering dilakukan penduduk yang dapat menurunkan kualitas air? Nah, ini pasti ya. Kenapa bisa tercemar? Ini pasti ada sebabnya. Nah, sekarang ini sebabnya adik-adik mungkin tahu ya, Belitung itu kan backgroundnya dulu kan tambang timah. Nah, sekarang ini karena harga timahnya adik-adik melambung ya, tinggi sekarang, banyak penduduk beralih timah. Nah, sayangnya mereka ngambil timah bukan dari perusahaan yang sudah punya izin. Mereka ngambil secara ilegal yang disebut dengan penambangan ilegal mining namanya ya, illegal mining. Nambang sebasing dia. Ya kata orang Belitung kan sebasing. Ya, di mana saja diambil, penting ada timah ambil. Nah, yang jadi permasalahan adalah masyarakat tidak tahu, kurang pengetahuan, yang tidak ada izin dia tambang dan bahayanya ini dia ngambil di sepandan sungai. Nah, ini yang menyebabkan air menjadi keruh, maka kualitas air akan menurun. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah ada solusi untuk menjernihkan air, Pak? Solusi yang terpenting adalah di sini mengubah kembali regulasi itu peraturan untuk penambangan tadi timah. Ditinjau kembali, yang timahnya mungkin nambangnya bukan di tempatnya, yang tidak punya izin di stop berdasarkan peraturan daerah nomor 5 ya tahun 2015 bahwa itu tidak boleh. Oke adik-adik, jadi pesan dari Bapak ya, jadi tolong adik-adik ini kan penerus bangsa ini, penerus generasi yang akan datang, tolong jaga lingkungan kita, manfaatkan air dengan sebaik-baiknya ya, jangan mentang-mentang ini di rumah banyak air barbur pakai gitu ya. Terus kedua, yang menyebabkan juga kualitas air juga ada sampah juga, tolong pengolahan sampah di rumah ya, ada kan, tolong jangan buang sampah sembarangan, pisahkan mana sampah plastik, mana enggak. Jangan langsung buang ke sungai sampah atau apa saja buang ke sungai ya, jangan sampai sungai dijadikan tempat sampah ya. Itu pesan dari ayah saya, adik ngerti ya. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ini sangat bermanfaat bagi kami.
Ya, sama-sama ya. Terima kasih juga atas kunjungannya ya. Ya. Sama Pak. Air bersih merupakan sumber daya bermutu yang dapat dimanfaatkan untuk semua orang, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk keperluan sehari-hari. Syarat-syarat air bersih yaitu air tidak berwarna, air tidak berbau, air tidak berasa, dan air tidak mengandung logam berat. Sumber air bersih dari sungai, curah hujan, air bawah tanah, atau sumur. Meskipun 70% permukaan bumi meliputi air, tetapi tidak semua air bisa digunakan dan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana jika sumber air di sungai kurang baik? Kita dapat melakukan proses penjernihan air melalui metode dari alam dan bahan-bahan dari alam dan menyesuaikan syarat-syarat air bersih. Apakah mungkin semua dapat dilakukan oleh semua orang dan menghasilkan hasil yang baik? Mari kita mencoba prosesnya. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada 1 liter air minum, 2 sendok makan garam, setengah ons seragi, 3 ons kulit jeruk kunci, 100 ml sari tebu. Langkah-langkah pembuatan probiotik. 1. Rebuslah air minum tersebut. Langkah kedua, tambahkan garam dan tunggu hingga mendidih. Langkah ketiga, angkatlah air rebusan dari kompor dan dinginkanlah. Langkah keempat, tambahkan kulit jeruk, sari tebu, dan ragi. Tunggu hingga 2 hari, maka probiotik siap digunakan. Pertama-tama kita menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu beserta alatnya. Air limbah, batu zeolit, batu apung, karang jahe, pasir, genteng yang sudah dilubangi, ijuk, arang, batu granit, probiotik, galon pengendap 19 liter, 3 galon penjernih penghubung 19 liter, 1 galon penampungan akhir. Langkah-langkah penggunaan sistem penjernihan air menggunakan probiotik. Yang pertama, susunlah keempat galon tersebut menjadi 1 rangkaian penjernihan air, mulai dari galon pengendap, galon penjernih, dan galon penampungan akhir. Kemudian masukkan bahan-bahan berikut ke dalam galon pengendap sesuai dengan urutan: batu granit, batu zeolit, pasir, arang, dan ijuk. Setelah itu, masukkan bahan berikut ini ke galon pertama dan galon kedua penjernihan air dengan urutan: batu zeolit, pecahan genteng yang sudah dibolongi, karang jahe, dan batu apung. Setelah itu, masukkan ijuk ke dalam galon ketiga. Setelah itu, masukkan air limbah ke galon pengendap. Dan masukkan probiotik di dalamnya. Biarkan galon pengendap selama 4 hari. Setelah 4 hari, bukalah keran dari galon pengendap ke galon penjernih pertama. Kemudian, air akan melalui proses penyaringan dan penjernihan. Saat melalui rangkaian galon penjernihan air tersebut, Air akan menjadi bersih dan bebas bau saat tiba di galon penampungan akhir. Dan air akan siap dikonsumsi masyarakat.
Pengumpulan penjernihan air ini dapat dilakukan di semua wilayah dengan menggunakan bahan-bahan alam yang mudah ditemukan di setiap wilayah. Mari mencoba menggunakan alat-alat sederhana tanpa harus membutuhkan bahan-bahan kimia. Pensentuh hati, buka pikiran, bentuk masa depan. Sampai jumpa.